Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas salah satu kegiatan keseharian saya, yaitu tentang otomotif gitu ya. Nah, berbicara tentang otomotif, apa sih otomotif itu? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah tahu apa sih itu otomotif, dan mungkin juga sebagian teman-teman ada yang belum tahu gitu ya tentang apa itu otomotif. Oke, kali ini kita akan membahas tentang otomotif gitu ya. Nah, otomotif adalah industri yang berkembang pesat dengan banyak inovasi dan teknologi terbaru. Nah, dalam dunia otomotif terdapat berbagai jenis kendaraan. Nah, seperti apa? Seperti mobil, motor, dan juga sepeda. Bahkan sekarang ada kendaraan-kendaraan listrik gitu ya. Kendaraan-kendaraan ini pun menjadi alat transportasi yang penting bagi masyarakat yang modern. Salah satu aspek penting dalam otomotif adalah performa mesin. Maka tidak asing kita mendengar dengan kalimat performa mesin. Mesin yang kuat dan efisien sangat diinginkan oleh penggemar otomotif. Selain itu, desain kendaraan juga menjadi faktor terpenting dalam menarik minat konsumen. Dan juga desain yang futuristik dan aerodinamis dapat membuat kendaraan terlihat menjadi lebih menarik. Nah, selain performa mesin dan juga desain, juga keamanan juga menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia otomotif. Banyak teknologi keamanan seperti pengereman ABS, airbag. Nah, kita akan membahas apa itu sistem pengereman ABS. Nah, pengereman ABS itu cara kerja rem dengan mengontrol tekanan pada setiap roda saat melakukan pengereman. Nah, saat roda mulai terkunci, sistem akan melepaskan dan mengulangi tekanan secara otomatis. Nah, sehingga roda dapat tetap punya perjalanan dengan baik. Nah, rem ABS juga bekerja dengan memonitor sensor yang terpasang pada setiap roda. Sedikit tentang airbag. Nah, biasanya airbag itu terdapat pada mobil, dan biasanya itu terdapat pada setir, dashboard, langit-langit dashboard, pintu kanan kiri. Nah, fungsinya itu secara lebih jelasnya lagi, ketika mobil itu terjadi tabrakan keras, maka sensor mobil itu akan menunjukkan ke airbag, akan mengembang, meletus gitu ya. Jadi akan melindungi muka kita dan juga badan-badan kita dari pecahan serpihan kaca-kaca. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam dunia otomotif kendaraan, seperti kendaraan listrik. Nah, berbicara tentang kendaraan listrik terkait pembuatan baterai mobil listrik. Nah, terkait pembuatan baterai mobil listrik ini memiliki beberapa bahaya yang perlu diperhatikan. Nah, beberapa bahaya yang perlu diperhatikan dalam pembuatan baterai mobil listrik ini diantara lain, yang pertama itu kan bahan baterai mobil listrik itu terbuat dari bahan kimia yang berbahaya. Baterai mobil listrik bahan kimia seperti lithium, kobalt, dan juga nikel. Nah, proses pembuatan baterai ini melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan polusi dan dampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, tadi yang pertama. Lalu yang kedua itu penggunaan sumber daya alam. Nah, penggunaan sumber daya alamnya, bahan baku untuk pembuatan baterai mobil listrik ini seperti lithium dan kobalt berasal dari tambang yang membutuhkan proses ekstraksi yang intensif. Ekstraksi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, deforestasi, dan penambangan ilegal. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan limbahnya gitu ya. Nah, setelah masa pakai baterai mobil listrik ini berakhir, baterai-baterai ini akan menjadi limbah elektronik yang perlu dikelola baik. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah baterai dapat mencemari tanah dan juga air, serta mengancam kesehatan manusia dan juga lingkungan. Yang keempat itu adalah dampak karbonnya. Meskipun mobil listrik ini dianggap lebih ramah lingkungan daripada mobil berbahan bakar fosil, pembuatan baterai mobil listrik ini juga memiliki dampak karbon yang signifikan, dan proses produksi baterai ini membutuhkan energi yang tinggi dan dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi bahaya-bahaya ini, penting untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,
dalam industri baterai mobil listrik. Hal ini meliputi penggunaan bahan baku yang tidak bertanggung jawab. Nah, pengelolaannya, limbah yang baik, dan penggunaan energi yang terbarukan dalam proses produksi. Selain itu, inovasi dalam teknologi baterai juga perlu terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, teknologi otonom atau self driving juga menjadi tren terbaru dalam industri otomotif gitu ya. Nah, industri otomotif juga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Banyak lapangan kerja tercipta dalam industri ini, mulai dari perancang kendaraan, teknisi, hingga pabrik pembuatan suku cadang. Selain itu juga, otomotif memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penjualan kendaraan dan layanan purna jual. Nah, dapat kita simpulkan bahwa otomotif adalah industri yang terus berkembang dan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, performa mesin, desain, keamanan, dan teknologi-teknologi yang menjadi faktor utama dalam dunia otomotif. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, kita dapat berharap akan adanya inovasi dan kemajuan lebih lanjut dalam industri otomotif di masa depan. Mungkin sekian sekilas penjelasan tentang otomotif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.